Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika bersama saya Yuli Wulandari, guru SMAN 5 Laungtuhup, Kecamatan Laungtuhup, Kabupaten Murung Raya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Yuk simak baik-baik penjelasan berikut ini. Baik, kita langsung saja. Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, jika grafik memotong sumbu X di titik A, X1,0 dan B, X2,0, maka dirumuskan dengan Y sama dengan Fx sama dengan A buka kurung, X min X1 tutup kurung, buka kurung lagi, X min X2 tutup kurung. Selanjutnya saya berikan contoh di sini sebagai berikut. Kita jawab. Pertama, kita harus tentukan dulu nilai X1,0. Di sini, titik yang saya tanda panah ini adalah titik min 1,0. Itu sama dengan X1,0. Artinya, X1 sama dengan min 1. Selanjutnya, titik yang saya tanda panah ini merupakan titik 3,0. Itu sama dengan X2,0. Artinya, X2 itu sama dengan 3. Kemudian, yang atas ini yang saya tanda panah itu merupakan titik 0,6. Maka titik X1 dan X2 kita masukkan ke rumus Y sama dengan Fx sama dengan A, X min X1, X min X2. Selanjutnya menjadi Fx sama dengan A, X min dalam kurung min 1, kemudian X min 3 di dalam kurung. Kemudian di sini ada min ketemu min menjadi plus sehingga menjadi A X plus 1 X min 3. Selanjutnya grafik ini melalui titik 0,6. Jadi selain melalui titik X1,0 dan X2,0, grafik ini juga melalui titik 0,6. Maka titik 0,6 ini kita masukkan ke Fx sama dengan A X plus 1 X min 3. Menjadi bentuknya seperti ini. Menjadi X-nya adalah 0, kemudian Y-nya adalah 6. Sehingga menjadi 6 sama dengan A buka kurung 0 plus 1 tutup kurung, buka kurung 0 min 3 tutup kurung. Maka menjadi 6 sama dengan A, 0 ditambah 1 itu adalah 1, kemudian 0 kurangi 3 itu sama dengan min 3. Selanjutnya 6 sama dengan 1 kali min 3 itu sama dengan min 3, kemudian dikalikan A itu sama dengan min 3A. Selanjutnya A sama dengan 6 dibagi min 3, karena di sini kali pindah ruas menjadi bagi. Kemudian 6 dibagi min 3 itu adalah min 2. Setelah kita menemukan nilai A sama dengan min 2, kita masukkan nilai A ini ke fungsi rumus Fx sama dengan A X plus 1 X min 3. Maka bentuknya menjadi seperti ini ya. Kemudian nilai X plus 1 dan X min 3 ini kita kalikan secara distributif. Menjadi X kali X itu adalah X kuadrat, X kali min 3 adalah min 3X, 1 kali X adalah plus X, 1 kali min 3 adalah min 3. Selanjutnya kita sederhanakan, min 2 tetap ditulis, X kuadrat tetap ditulis, min 3X ditambah X itu sama dengan min 2X kurangi 3 tetap. Selanjutnya kita kalikan juga secara distributif ya nilai A-nya tadi ke yang di dalam kurung ini. Menjadi min 2 kali X kuadrat sama dengan min 2X kuadrat. Min 2 kali min 2X adalah plus 4X karena min kali min itu hasilnya plus. Kemudian min 2 kali min 3 itu adalah plus 6. Oke, paham ya tentang menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat dengan cara jika diketahui grafik memotong sumbu X di titik A X1,0 dan B X2,0. Selanjutnya, jika diketahui grafik mempunyai titik balik atau titik puncak XP, YP, dirumuskan sebagai Y sama dengan Fx sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Sebagai contoh berikut ini. Nah, karena di sini yang diketahui adalah titik balik atau titik puncak, maka di sini bentuknya. Jadi artinya di sini bisa puncak atas, bisa puncak bawah. Kebetulan yang saya contohkan di sini adalah puncak atas. Maka puncak atasnya di sini titiknya adalah 2,5.
atau disimpulkan sebagai XP, YP, artinya XP-nya adalah 2, YP-nya adalah 5. Selain melalui XP, YP, ternyata grafik ini juga melalui titik min 2, min 3. Selanjutnya, nilai XP, YP kita masukkan ke rumus ya. Akan menjadi seperti ini. Y sama dengan Fx sama dengan A, X min XP kuadrat plus YP. Menjadi Fx sama dengan A, X min XP-nya adalah 2, kemudian YP-nya adalah 5. Selanjutnya, grafik ini melalui titik min 2, min 3. Maka kita masukkan titik min 2, min 3 ke Fx sama dengan A, X min 2 kuadrat plus 5. Seperti ini. Nah, di sini X-nya adalah min 2, Y-nya adalah min 3. Kita masukkan X-nya min 2, Y-nya adalah min 3. Selanjutnya, min 3 sama dengan A, min 2 kurangi 2 itu sama dengan min 4. Dikuadratkan tetap ditulis plus 5. Kemudian min 3 sama dengan A tetap ditulis. Min 4 kuadrat itu sama dengan plus 16 ditambah 5. Kemudian di sini ya, A kali 16 ini tetap ditulis, plus 5 pindah ruas di sini menjadi min 5, sehingga min 3 dikurangi 5 itu sama dengan min 8, sama dengan A dikali 16. Maka A sama dengan min 8 dibagi 16. Kenapa? Karena ini kali, kalau pindah ruas jadi bagi. Selanjutnya bentuk ini bisa disederhanakan dibagi bilangan sama. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 8 sehingga menjadi min 1/2. Selanjutnya setelah ketemu nilai A sama dengan min setengah, kita masukkan nilai A ini ke fungsi Fx sama dengan A, X min 2 kuadrat plus 5. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, bentuk X min 2 kuadrat ini bisa dijabarkan menjadi X min 2 dikali X min 2. Kemudian kita kalikan secara distributif menjadi X kali X adalah X kuadrat, X kali min 2 adalah min 2X, min 2 kali X adalah min 2X, min 2 kali min 2 itu adalah plus 4. Kemudian kita sederhanakan ya bentuk ini ya, menjadi X kuadrat min 2X kurangi 2X itu sama dengan min 4X ditambah 4 plus 5. Selanjutnya min setengah ini kita kalikan secara distributif dengan yang di dalam kurung, menjadi min setengah dikali X kuadrat adalah min setengah X kuadrat, min setengah dikali min 4X itu sama dengan min kali min itu pasti plus, kemudian 4 dibagi 2 ini sama dengan 2 menjadi plus 2x. Kemudian min setengah dikali 4 itu sama dengan min kali plus itu min, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2 ditambah 5. Selanjutnya min setengah x kuadrat tetap, kemudian 2x tetap, ini bisa dihitung ya. Min 2 ditambah 5 itu sama dengan plus 3. Oke, ini adalah pembahasan contoh soal tentang menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui grafik memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 dan jika grafik mempunyai titik balik atau titik puncak XP, YP. Jadi harus diperhatikan dengan dua cara ini. Selanjutnya kita meninggalkan fungsi kuadrat. Kita pelajari tentang fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional dan bagaimana penyelesaian soal tentang fungsi rasional. Oke, bentuk umum dari fungsi rasional yaitu adalah Fx sama dengan Px per Hx. Dengan Px, Hx merupakan suatu fungsi dan Hx tidak boleh sama dengan 0 karena jika Hx atau penyebut di sini sama dengan 0 artinya fungsi itu tidak real atau tidak nyata. Makanya kalau pada pecahan atau fungsi rasional ini bagian penyebutnya harus tidak boleh sama dengan 0. Dan Hx bukan fungsi konstan. Jadi penyebutnya ini tidak boleh fungsi konstan. Fungsi konstan itu apa? Fungsi yang tidak mengandung variabel x. Makanya di sini bentuk umumnya adalah Px per Hx, artinya pembilang dan penyebut itu mengandung variabel x, tapi untuk pembilangnya ini fungsi konstan boleh, cuma untuk penyebutnya tidak boleh fungsi konstan. Oke, pada fungsi rasional kita kenal dengan asimptot grafik fungsi rasional.
Asimtot merupakan garis yang tidak dipotong oleh grafik, tetapi hanya ditekati sampai tak hingga. Asimtot yang kita pelajari pada materi ini yaitu asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, asimtot datar sejajar sumbu X. Sumbu X itu adalah yang mendatar ya. Makanya di sini kalau asimtot datar itu sejajar sumbu X. Kemudian asimtot tegak itu sejajar sumbu Y. Sumbu Y itu adalah yang tegak atau yang berdiri atau yang vertikal sebutannya. Makanya di sini asimtot tegak itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, pada fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan k per ax plus b dengan syarat di sini ax plus b tidak boleh sama dengan 0, yang sudah saya katakan tadi bahwa pada fungsi rasional atau pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 seperti ini ya. Oke, maka bisa dicari asimtot datarnya itu Y sama dengan 0. Kemudian asimtot tegaknya itu AX plus B sama dengan 0 nih. Penyebutnya adalah sama dengan 0. Selanjutnya untuk fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan cx plus d per px plus q dengan px plus q ini tidak boleh sama dengan 0, maka asimtot datarnya itu adalah y sama dengan c per p. C itu adalah koefisien variabel X pada pembilang, P itu adalah koefisien variabel X pada penyebut, sehingga langsung aja dibagi di sini sama dengan C per P. Selanjutnya asimtot tegaknya yaitu adalah Px plus Q sama dengan 0. Jadi penyebutnya ini sama dengan 0. Kita ke contoh soal. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi berikut ini. Saya berikan 4 soal di sini ya. Untuk soal yang pertama yaitu adalah fx sama dengan 1 per x plus 2 dengan x tidak boleh sama dengan min 2. Ini kayak gini ya, jadi penyebutnya ini kan x plus 2. Syaratnya tidak boleh sama dengan 0, maka x sama dengan tidak boleh sama dengan plus 2 ini pindah ruas menjadi min 2. Maka di sini keterangannya x tidak boleh sama dengan min 2. Artinya ini adalah bilangan yang real atau nyata. Nah, bentuk yang soal nomor 1 ini merupakan fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan k per ax plus b. Maka jadi asimtot datarnya itu sama dengan y sama dengan 0 langsung saja. Kemudian asimtot tegaknya yaitu adalah ax plus b sama dengan 0, atau di sini ax plus b-nya adalah x plus 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan plus 2 pindah ruas menjadi min 2. Jadi jawabannya asimtot datar y sama dengan 0, asimtot tegaknya adalah x sama dengan min 2. Kemudian untuk soal yang nomor 2 masih menggunakan fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan k per ax plus b. Cuman di sini asimtot datarnya pasti y sama dengan 0. Nah, asimtot tegaknya gimana? Nah, gini ya. Jadi asimtot datarnya adalah y sama dengan 0, tapi asimtot tegaknya adalah penyebutnya ini 2x min 6 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan min 6 pindah ruas menjadi plus 6, sehingga x sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi asimtot tegaknya adalah x sama dengan 3. Selanjutnya untuk soal nomor 3, ini menggunakan fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan cx plus d per px plus q. Nah, di sini ada rumusnya. Cara pengerjaannya adalah seperti ini. Kita tentukan dulu nilai C. Di sini C adalah koefisien variabel X pada pembilang sama dengan 2. Kemudian D-nya adalah min 1. P itu adalah koefisien variabel X pada penyebut di sini. Kalau tidak kelihatan, maka di sini adalah P-nya sama dengan 1 dan Q-nya adalah min 2. Asimtot datar dirumuskan sebagai Y sama dengan C per P, di mana C-nya adalah 2, P-nya adalah 1, sehingga 2 dibagi 1 sama dengan 2. Asimtot tegaknya adalah penyebutnya ini disama dengankan 0, sehingga X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2 pindah ruas menjadi plus 2. Begitu ya, jadi asimtot datarnya Y sama dengan 2 dan asimtot tegaknya X sama dengan 2. Untuk soal nomor 4 sama, kita masih menggunakan rumus fungsi rasional yang fx sama dengan cx plus d per px plus q. Oke, kita tentukan dulu nilai c, d, p, dan q-nya.
C-nya di sini adalah min 6, kemudian D-nya di sini tidak ada berarti 0, P sama dengan 3 dan H-nya sama dengan 1. Maka asimptot datarnya itu adalah Y sama dengan C per P, di mana C-nya adalah min 6, P-nya adalah 3, sehingga min 6 dibagi 3 adalah min 2. Kemudian asimptot tegaknya adalah penyebutnya ini disama dengankan 0, sehingga 3x plus 1 sama dengan 0, 3x sama dengan plus 1 pindah ruas menjadi min 1, x sama dengan min 1 per 3. Jadi kesimpulannya asimptot datarnya Y sama dengan min 2, kemudian asimptot tegaknya X sama dengan min 1 per 3. Demikian penjelasan tentang menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Selanjutnya saya Yuli Wulandari mohon undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.